Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Carla Rizky Absari. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang ke-8 mengenai Cisco CCNA part 1, yaitu VLAN Trunking Protocol. Di sini kita bisa bayangkan sebuah studi kasus, misalnya di sebuah jaringan terdapat 9 switch, setiap switch itu membutuhkan 200 VLAN. Kalau kita konfigurasi VLAN satu per satu di setiap switch, maka akan memakan waktu yang sangat lama dan beresiko salah konfigurasi, serta administrasi jaringan menjadi tidak efisien. Nah, maka dari itu, Cisco menyediakan solusi bernama VLAN Trunking Protocol atau VTP. Nah, jadi VTP adalah protokol milik Cisco yang berfungsi untuk menyebarkan informasi VLAN, mengelola VLAN secara terpusat, dan menjaga konsistensi VLAN antar switch. Nah, VTP bekerja melalui trunk link, bukan akses link ya teman-teman. Nah, lalu metode VTP itu ada 3. Yang pertama itu ada server, yang kedua klien, yang ketiga yaitu transparent. Nah, jadi VTP server itu bisa membuat, menghapus, dan mengubah VLAN, mengirim informasi VLAN ke switch lain, serta minimal harus ada satu server dalam domain. Lalu ada VTP klien, yaitu tidak bisa membuat VLAN, hanya menerima VLAN dari server, serta VLAN otomatis muncul tanpa konfigurasi manual. Nah, lalu yang terakhir itu transparent. Ya, dia itu tidak mengikuti server, lalu VLAN dikelola secara lokal dan hanya meneruskan frame VTP ke switch LAN ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologinya. Kalian bisa masukkan 5 switch yang ini, lalu kalian bisa hubungkan dengan kabel automatic. Jika sudah, kalian bisa kasih note di setiap switchnya. Ada server, klien 1, 2, transparan, dan server 2. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi trunk antar switch. Di sini kita akan masuk ke switch yang server, lalu masuk ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable, lalu kita bisa masuk ke config, lalu kita masuk ke interface FA 0/1. Oh ya, di sini kita bisa ketikkan switch port mode trunk seperti ini. Jika sudah, kita akan juga coba di switch yang ini, klien 1. Kita bisa masuk ke CLI. Di sini kita enable config interface, karena dia ada 2 interface. Di sini kita menggunakan range FA 0/1 sampai 2 seperti ini. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk seperti ini. Nah, kita akan melakukan hal yang sama pada switch yang di klien 2. Enable config interface. Nah, di sini juga ada 2 interface, hingga kita menggunakan range FA 0/2 seperti ini. Lalu kita ketikkan switch lakukan hal yang sama pada switch transparent, CLI, enable config. Dia juga ada 2 interface ya teman-teman. Ini lalu switch port mode trunk. Lalu yang switch server 2, CLI, enable config. Nah, di sini dia hanya punya satu interface, yaitu 0/1. Lalu switch port mode trunk. Nah, jadi kita harus menggunakan trunk ya teman-teman. Jika tidak menggunakan trunk, VLAN itu tidak akan tersebar. Selanjutnya kita akan konfigurasi VTP server. Nah, di sini pada switch yang jadikan kita server, kita bisa exit, lalu kita ketikkan VTP mode server. Nah, kalau sudah, kita juga ketikkan yang VTP domain. Nah, untuk domainnya saya akan menggunakan carla.com ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita juga ketikkan yang VTP domain. Nah, untuk domainnya saya akan menggunakan carlarizky.com ya teman-teman. Seperti ini. Kita juga akan buat passwordnya VTP
password 1-5. Nah, di sini kita sudah konfigurasi VTP pada server. Selanjutnya kita juga akan konfigurasi di VTP klien. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita ketikkan VTP mode klien seperti ini. Kita juga buat domainnya. Nah, untuk domainnya, karena dia klien, dia itu domainnya harus sama dengan servernya teman-teman, yaitu charlarizky.com seperti ini. Selanjutnya kita juga akan buat passwordnya juga sama dengan server, VTP password 1-5. Nah, ini sudah. Kita lanjut ke yang switch client 2. Nah, di sini kita bisa exit mode client, lalu VTP domain charlarizky.com, VTP password 1-5. Kita lanjut ke yang transparan ya teman-teman. Di sini kita bisa exit, lalu ketikkan VTP mode transparent seperti ini. Nah, kita buat domainnya VTP domain charlarizky.com, lalu VTP password 1-5. Nah, jadi transparan itu dia tidak menerima VLAN dari server dan cocok untuk jaringan terpisah ya teman-teman. Kita lanjut ke server 2. Exit VTP mode server, VTP domain charlarizky.com, lalu passwordnya 1-5. Nah, kita sudah berhasil konfigurasi VTP-nya. Selanjutnya kita akan pengujian VTP. Nah, di sini kita akan membuat VLAN di server yang ini. Kita akan buat VLAN. Saya akan buat VLAN 2. Untuk namanya itu A seperti ini. Saya juga akan buat VLAN 3. Untuk namanya itu B ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa cek menggunakan do show VLAN brief. Nah, ini sudah ada yang baru saja saya buat, lalu kita bisa cek di klien 1. Do show VLAN brief. Nah, maka di sini itu otomatis muncul sama seperti di server. Kita juga akan coba di klien 2. Do show VLAN brief. Ini dia juga sama-sama muncul ya teman-teman. Nah, lalu kita coba cek di transparan. Do show VLAN brief seperti ini. Nah, di sini itu dia tidak muncul seperti di server ya teman-teman. Nah, transparan itu dia tidak ada karena dia itu masih misah atau menyendiri. Selanjutnya kita akan konfigurasi revision number. Nah, di sini kita bisa cek di switch yang pertama. Di sini kita bisa exit. Lalu kita ketikkan do show VTP status seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini pada configuration revision itu jumlahnya 4. Itu jumlahnya perubahan VLAN, yang berarti kita sudah merevisi sebanyak 4 kali. Nah, lalu kita akan masuk ke tadi kasus. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan 1 buah switch lagi nih. Nah, lalu kita akan anggap kelima switch ini itu sebagai gedung utama. Nah, lalu gedung utama itu ingin menambah 1 buah switch lagi. Kita bisa buka switch yang baru. Di sini masuk ke CLI. Bisa ketikkan N, conf T. Lalu kita bisa ketikkan do show VTP status. Nah, kalian bisa lihat di configuration revision itu masih 6 ya teman-teman, yang berarti belum direvisi. Nah, lalu kita akan konfigurasi VTP ini ke mode server. Kita bisa ketikkan VTP mode server, lalu kita masukkan domainnya VTP domain. Saya akan menggunakan yang sama, charlarizky.com.
buat passwordnya, di password 1 sampai 5. Nah, lalu kita bisa ketikkan lagi show VTP status. Nah, di sini configuration revision itu masih 0 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat VLAN 2. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 2. Kita juga akan buat VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8 teman-teman. Nah, lalu kita bisa cek lagi dengan show VTP status. Nah, maka configuration revisionnya itu 7 ya teman-teman. Sudah ada 7, yang sudah lebih dari gedung yang pertama tadi, yang gedung utama ya teman-teman. Nah, misal switch ini tuh ingin kita tambahkan ke gedung utama. Nah, di sini kita bisa tambahkan, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatic seperti ini. Nah, jadi jika dia dimasukkan ke gedung utama, tapi dia itu ingin konfigurasinya itu mengikuti yang ada di gedung utama, nah maka kita akan terlebih dahulu di switch yang ini, di server 2. Di sini kita bisa enable, lalu kita bisa masuk ke conft. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke interface-nya. Dia menggunakan interface 0/2. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang seperti ini. Nah, lalu kita juga akan melakukan hal yang sama di switch yang baru ini. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa masukkan ke interface FA0/1. Kita ketikkan switch port mode terang seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba lihat di client 2. Kita bisa masuk ke enable, conft, lalu kita bisa ketikkan show VLAN brief seperti ini. Nah, di sini kenapa konfigurasinya mengikuti server yang baru saja kita tambahkan. Nah, ini dia bisa berbahaya ya teman-teman. Nah, lalu solusi untuk mengatasi revision number, kita bisa putuskan kabelnya terlebih dahulu. Di sini kita akan hapus yang ini. Nah, jika sudah, kita akan ubah switch ke mode transparan. Kita bisa buka switch yang ini. Di sini kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa ketikkan VTP mode transparan seperti ini. Kita buat domainnya charlarisk.com. Kita juga buat passwordnya, VTP password 1-5. Lalu kita cek dengan show VTP status. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa configuration revision-nya itu adalah 0 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ubah ke server atau klien ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah ke VTP mode server seperti ini. Kita masuk ke domain charlarisk.com. Kita masukkan passwordnya, VTP password 1-5. Setelah itu kita bisa cek dengan show VTP status. Nah, di sini configuration revision-nya itu sudah 0 ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek dengan show VLAN brief. Nah, di sini dia masih ada 8 VLAN ya teman-teman. Nah, lalu kita akan coba konekkan ke gedung utama. Kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Lalu kita akan terangkan ke dari server 2. Di sini kita bisa exit, masuk ke interface FA0/2. Lalu kita bisa switch port mode terang seperti ini. Kita juga akan coba di switch yang ini yang baru.
Kita masuk ke interface FA 0/1 switch port mode terang seperti ini. Kalau sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief ya teman-teman. Nah, di sini konfigurasi yang tadinya ada 8 sekarang sudah berubah menjadi konfigurasi yang ada di gedung utama ya teman-teman. Kita lanjut pembahasan mengenai soal VTP. Di sini saya sudah membuat topologi baru. Kalian bisa tambahkan 1 router dan kalian bisa tambahkan 4 switch. Setelah itu kalian bisa menambahkan 12 PC ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa kelompokkan masing-masing itu 2 PC. Nah, di sini itu ada VLAN 10, 20, 30, 40, 10 dan 20 lagi ya teman-teman. Lalu kita juga di sini ada networknya. Nah, langsung saja kita bisa buka switch yang paling atas ini yang akan kita jadikan sebagai server. Di sini kita bisa masuk ke enable conf t, lalu kita bisa ketikkan VTP mode server seperti ini. Kita buat domainnya VTP domain charlarizky.com, lalu kita juga buat passwordnya VTP password 1-5. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show VTP status. Nah, di sini dia itu sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat ketiga switch ini, kita akan jadikan sebagai klien. Di sini saya akan mulai dari switch yang sebelah kanan. Nah, lalu kita bisa ketikkan VTP mode klien. Lalu kita juga buat domainnya charlarizky.com, sama seperti @com. Kita juga buat password 1-5. Nah, selanjutnya kita akan lakukan sampai ke 3 switch ini ya teman-teman. Di sini kita sudah konfigurasi VTP-nya. Sekarang kita akan membuat VLAN di switch yang paling atas. Di switch yang paling atas kita akan membuat VLAN. Di sini kita buat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 20, dan VLAN 40. Seperti ini. Kita bisa cek dengan show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10-40. Setelah itu kita akan terangkan dulu ke mode antar switch-nya. Yang switch yang paling atas ini tuh ada 3 jalur ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa keluar terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan interface range. Nah, di sini switch yang paling atas itu terdapat 3 jalur ya teman-teman, yaitu interface FA0/2, sampai 4. Lalu kita ketikkan switch port mode terang seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke switch yang ini kanan. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA0/1 karena dia menggunakan FA01. Kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa ketikkan switch port mode terang. Selanjutnya kita masuk ke switch yang ini yang kanan. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Tidak usah, kita bisa masuk ke interface FA0/1 karena dia menggunakan FA yang 0/1. Selanjutnya kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini sudah. Kita lanjut ke switch yang tengah. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/. Kita lihat
dia di interface berapa. Interface 1, interface FA01, kita bisa ketikkan switch port mode RAM seperti ini. Kita lanjut ke switch yang kiri, kita masuk ke interface FA0/1, switch port mode RAM seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi switch yang ini, yang sebelah kanan. Di sini kita coba cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada konfigurasi yang seperti di atas ya teman-teman, seperti di switch yang atas. Nah, lalu kita akan masukkan setiap interface yang ada di sini. Kita bisa ketikkan di sini, kita keluar terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan masuk ke interface range. Lalu yang di sini kan interface-nya 2 dan 3. Di sini kan interface-nya 2 dan 3. Lalu di sini itu 4 dan di sini itu 5. Jadi kita bisa ketikkan interface range FA0 sampai 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Seperti ini kita ketikkan switch port access, yaitu di sini itu VLAN 10. Jadi kita ketikkan VLAN 10. Selanjutnya kita bisa exit. Kita masuk ke yang VLAN 20, interface range FA0/4 sampai 5. Lalu switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 20 seperti ini. Nah, kita lanjut ke yang switch ini ya teman-teman, yang tengah. Di sini dia juga sama 2, 3, 4, 5. Kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode access. Lalu kita ketikkan switch port access. Nah, ini dia itu VLAN 30 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa exit. Kita buat yang VLAN 40. Di sini interface range 4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 40 seperti ini. Jika sudah, kita bisa masuk ke switch yang kiri. Di sini kita keluar, kita ketikkan interface range. Nah, dia juga sama menggunakan FA2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman. FA0/2 sampai 3, switch port mode access. Lalu switch port access, yaitu VLAN 10 seperti ini. Kita bisa exit. Kita juga buat yang VLAN 20. Kita juga buat yang VLAN 20. 4 sampai 5, switch port mode access, switch port VLAN 20. Lalu kita bisa cek dengan do show VLAN brief seperti ini. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP DHCP di router. Di sini masuk ke CLI, ini no. Nah, pertama kita akan mengaktifkan ini, si interface FA0/0 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa masuk ke enable conf e, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/0, lalu kita ketikkan user. Nah, di sini kita tunggu kabelnya sampai hijau ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita langsung saja. Kita bisa exit. Nah, lalu kita akan membuat set interface untuk memasang IP. Kita bisa ketikkan interface FA0/0.10, karena ini buat VLAN 10, jadi namanya itu saya akan 10 saja. Nah, sudah, kita bisa ketikkan encapsulation .10 seperti ini. Kita masukkan IP address 10.10.10.1, subnet masknya
seperti ini. Kita cek dengan to show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada sub interface-nya. Selanjutnya kita akan buat sampai VLAN 20. Jika sudah, kita bisa cek dengan to show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada semua sub interface-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10, masukkan network-nya, subnet mask-nya, default router. Kita masukkan, lalu kita ketikkan default router atau gateway, lalu kita ketikkan DNS server 888, bisa keluar. Lalu kita bisa buat hingga VLAN 40 ya teman-teman. Kita sudah selesai konfigurasi DHCP-nya. Sekarang kita akan coba DHCP dari mulai switch yang kiri pada VLAN 10 ini. Kita akan buka yang di PC1. Pilih IP configuration. Di sini kita bisa klik DHCP. Nah, dia sudah berhasil mendapatkan IP DHCP. Lalu kita coba di PC2. IP configuration DHCP. Nah, dia juga sudah berhasil mendapatkan IP. Lalu kita bisa coba di VLAN 20 PC3, IP configuration DHCP. Di sini juga sudah bisa. Kita coba di VLAN 30. Bisa. Kita coba di PC7 VLAN 40. Pilih DHCP. Di sini juga bisa. Lalu di VLAN 10 yang ini pada switch yang kanan, IP configuration, pilih DHCP. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP-nya. Lalu yang ini pada VLAN 20, desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini dia juga sudah mendapatkannya ya teman-teman. Jika sudah, kita akan coba kirim paket di VLAN 10 ini ya teman-teman. Kita coba kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, maka dia akan successful ya teman-teman. Nah, lalu kita akan coba kirim paket di VLAN 10 dan VLAN 20. Kita kirim paket pada PC3. Nah, ini violet. Kalau violet kita bisa dihapuskan terlebih dahulu. Lalu kita coba kirimkan lagi. Nah, maka dia akan successful. Kita juga akan kirim ke VLAN 10 dan VLAN 30. PC1 dan PC5. Nah, di sini dia violet. Kita coba kirim lagi. Nah, maka dia akan successful ya teman-teman. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.